Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Utomo, dengan NIM 52 2019 010. Di dalam kesempatan kali ini, yang sebelumnya saya menjelaskan, nah, gini. Jadi ini adalah lanjutan video dari video yang kemarin. Mungkin teman-teman bisa melihat nanti ya. Saya kasih linknya di dalam video ini. Nah, saya sebelumnya itu membahas tentang tensis. Di dalamnya itu ada kalimat pasif dan aktif. Nah, begitu. Nah, saat ini saya akan membahas tentang kalimat negatif dan interrogatif di dalam tensis. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, itu ada simple past tense, sama juga seperti kemarin. Nah, hanya saja di kalimat negatif ini, kita menggunakan did dan not. Rumusnya di dalam kalimat negatif itu ada subjek plus subjek plus did dan not plus verb 1 plus objek. Nah, contoh yang pertama, misal kita membuat my husband did not strike. Nah, artinya adalah suamiku memukul seorang pencuri. Nah, my husband itu adalah sebagai subjek, ditambah did not, strike itu verb 1, yaitu artinya memukul, aktif, pencuri. Lalu contoh berikutnya, misalkan dia tidak membeli koran, berarti she did not buy newspaper, yang artinya adalah dia tidak membeli koran. Dia tidak membeli koran. She di sini adalah sebagai subjek, did not kata bantu, lalu buy verb 1, newspaper di sini sebagai objek. Lanjut contoh kalimat negatif simple past tense berikutnya, semisal dia tidak membeli misal ini, he did not drive a car to Semarang. Ya. Dan yang artinya dia tidak mengendarai sebuah mobil ke Semarang. Nah, he di sini ada sebagai subjek dengan kata bantu did not drive. Did not itu tidak, ya kan? Tidak mengendarai, drive sebuah mobil, a car to Semarang. Nah, sebagai subjeknya. Lalu contoh berikutnya, semisal my mom didn't read poem. My mom did write poem. Yang artinya adalah ibuku tidak menulis puisi. My mom di sini ada sebagai subjek, tambah kata bantu did not write verb satunya, menulis poem itu puisi sebagai objeknya. Lalu ada contoh berikutnya, ya ini semisal nenekku tidak menjahit sebuah sweater. Nah, bahasa Inggrisnya itu menjadi my grandmother did not
did not sew a sweater. My grandmother did not sew a sweater. My grandmother di sini sebagai subjek dengan tambah kata bantunya yaitu did not. Sew di sini sebagai subjek atau menjahit sebuah sweater. Berarti nenekku tidak menjahit sebuah sweater. Nah, kita masuk ke contoh kalimat interrogatif. Nah, misal ini ya, semisal contoh, apakah suamiku memukul seorang pencuri? Nah, interrogatif di sini adalah bentuk kalimat seperti kalimat tanya seperti itu. Yang rumusnya adalah did plus subjek plus verb one dan objek. Nah, misal seperti ini, did my husband thief? Ya, artinya apakah suamiku memukul seorang pencuri? Did kata bantuan apakah my husband suamiku sebagai subjek, verbnya strike itu memukul, a thief seorang pencuri gitu. Lalu ada lagi contoh berikutnya, semisal apakah dia membeli koran? Nah, bahasa Inggrisnya jadi seperti ini, did she buy newspaper? Did she buy newspaper? Ya, artinya apakah dia membeli koran? Gitu. Lalu berikutnya ada contoh berikutnya. Did he? Nah, ini did di sini sebagai did kata pantunya. Subjeknya ada did he drive, nah, drive verb 1, a car to Semarang, a car to Semarang. Artinya apakah dia mengendarai sebuah mobil ke Semarang? Itu. Lalu contoh berikutnya, kalimat interrogatif berikutnya yaitu semisal did my mom write poem? Artinya, apakah ibuku menulis puisi? Ini bentuk kalimat interrogatif. Negatifnya kan ini, my mom did not write poem. Jika diinterrogatif berubah ke kalimat interrogatif, dia akan menjadi did my mom write poem? Menjadi bentuk kalimat tanya, apakah ibuku menulis puisi? Begitu. Selanjutnya, contoh berikutnya, did my grandmother? Kita rubah my grandmother, kalimat negatif yang my grandmother did not sew a sweater. Kita rubah menjadi interrogatif. Did my grandmother sew a sweater? Ya, artinya apakah nenekku menjahit sebuah sweater? Nah, ada lagi yaitu ini kita masuk ke contoh berikutnya atau ini dari simple present tense. Nah, di dalam simple present tense bentuk kalimat negatifnya rumusnya ada subject plus do not sebagai plural, does atau does not plus verb 1 plus objek. Di dalam kalimat interrogatifnya
itu does atau do plus subjek plus verb 1 plus objek. Nah, menjadi kalimat tanya. Kita masuk ke contoh. Nah, semisal Indah does not atau doesn't bisa does not teach Vito math. Jadi Indah doesn't teach Vito math, yang artinya Indah sedang mengajar Vito matematika. Jika diinterogatifkan, maka dia akan berubah menjadi bentuk kalimat tanya. Jadi seperti ini. Does kenapa dia pakai does? Karena dia bentuk singular, perempuan, dia perempuan, ya. Does Indah teach Vito math. Ya, artinya apakah Indah mengajar Vito matematika? Nah, lalu kita ada lagi contoh negatif nih. Semisal they don't sing a song. They do not sing a song. Yang artinya dia tidak menyanyikan sebuah lagu. Nah, jika dia dirubah menjadi kalimat interrogatif, maka akan menjadi seperti ini. Do they sing a song? Do they sing a song? Artinya, apakah mereka menyanyikan sebuah lagu? Begitu. Dan lalu ada lagi contoh selanjutnya. You does not show your hairstyle. You does not show your hairstyle. Ya, artinya kamu tidak menunjukkan gaya rambutmu. Jika ini dirubah menjadi kalimat interrogatif, maka akan menjadi do you show, itu do you show. Kenapa menggunakan do you show your hairstyle? Ya, artinya do you show your hairstyle, ya, artinya apakah kamu menunjukkan gaya rambutmu? Seperti itu. Lalu ada lagi contoh berikutnya. He doesn't, karena he doesn't bentuk singular, he does not atau he does not leave the camera. He does not leave the camera, yang artinya dia tidak meninggalkan kamera. He does not leave the camera.
Jika dirubah menjadi kalimat interrogatif, maka akan menjadi does he leave the camera? Yang artinya, apakah dia meninggalkan kamera? Seperti itu. Lalu, contoh berikutnya ada we do not wait, watch a movie in the bioskop. We do not watch a movie in the bioskop. Ya, artinya kami tidak menonton sebuah film di bioskop. Nah, jika kalimat ini diinterrogatifkan, maka akan menjadi seperti ini. Do watch a movie in the bioskop. To watch a movie in the bioskop, yang artinya apakah kita menonton sebuah film di bioskop? Lalu berikutnya ada simbol future tense. Nah, di dalam simbol future tense bentuk kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus will not atau would not plus verb 1 plus object. Kalimat interrogatifnya rumusnya will plus subject plus verb 1 plus object. Kita masuk ke contoh. Misalkan she will not eat soup in my house tomorrow. She will not eat soup in my house tomorrow. Ya, artinya dia tidak akan makan sup di rumahku besok. Nah, jika dirubah menjadi kalimat interrogatif, maka dia berubah menjadi seperti kalimatannya. Will she eat soup in my house tomorrow? Artinya, apakah dia akan makan sup di rumahku besok? Seperti itu. Lalu, contoh selanjutnya dari kalimat negatif, simple future tense. My younger sister would not make a cake in the kitchen next week. Ya, artinya adik perempuanku tidak akan membuat sebuah kue di dapur minggu depan. Nah, jika dirubah ke kalimat interrogatif, maka akan menjadi seperti ini. Will my young sister make
Okay. In the kitchen next week. Will my or sister make a cake in the kitchen next week? Eh, apakah adik perempuanku akan membuat sebuah kue di dapur minggu depan? Lalu contoh kalimat negatif berikutnya. Bayu will not. Nah, misalnya, aduh maaf. Bayu will not draw the view tomorrow. Yang artinya Bayu tidak akan menggambar pemandangan besok. Jika dirubah ke kalimat interrogatif akan berubah menjadi seperti ini. Will Bayu draw the view tomorrow. Yang artinya apakah Bayu akan menggambar pemandangan besok. Seperti itu. Lalu ada lagi berikutnya contoh kalimat negatif dari simbol future tense. Ini. My grandmother, misalkan. My grandmother not knit a sweater next month. Sweater next month. Yang artinya adalah nenekku tidak akan merajut sebuah sweater. Jika dirubah ke kalimat interrogatif, maka dia akan berubah menjadi will my grandmother, ya kan? Will my grandmother knit a sweater next month. Ya, artinya apakah nenekku akan merajut sebuah sweater? Nah, lalu ada ini contoh yang terakhir, ini ada lagi semisal he will not send a letter next day. He will not send a letter next day. Artinya dia tidak akan mengirim surat hari berikutnya. Jika dirubah ke kalimat interrogatif, dia akan berubah menjadi will he send gitu. Will, ya kan? Will he di sini sebagai subjek, he send verb 1 kan? A letter next day. Ya, artinya apakah dia akan mengirim surat hari berikutnya? Will di sini sebagai will atau bentuknya he sebagai subjek, send verb 1, a letter next day sebagai objek. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Ada past continuous tense. Nah, dalam
kalimat negatifnya rumusnya ada subject plus was atau were plus not plus verb ing plus when atau will plus subject ditambah verb 2. Contoh, semisalkan she was not, gitu kan? Dia she was not singing, menyanyikan, singing a song, sebuah lagu when, ketika mom cooked. She was not singing a song. Singing a song when, maaf ini ada kesalahan. Singing a song when mom cooked. She di sini sebagai subjek atau tepatnya was, not tambah verb singing tambah in, a song when, maka ketika mom cooked. Mom jadi sebagai subjeknya kan, berdua cook, memasak, itu adalah cooked, ada id seperti ini. Nah, contoh selanjutnya yang artinya itu dia tidak sedang menyanyikan sebuah lagu ketika ibu memasak. Lalu ada lagi contoh berikutnya, maaf, jika kalimat negatif dari past continuous tense ini misal she was not singing a song when mom cooked. Jika kita rubah ke interrogatif, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Was singing, ya kan, was dulu, was singing, was she singing, ya kan, was she singing a song when mom cooked. Was atau bentuk si, subjek singing menyanyikan a song when mom cooked, itu. Lalu ada lagi, misalkan my friend was not dancing when asleep. When I sleep. Dancing when I sleep. My friend was not dancing when I sleep. Yang artinya temanku tidak sedang menari ketika aku tidur. Jika kalimat ini dirubah ke interrogatif, maka dia akan menjadi was my friend, gitu. Was my friend coming when I sleep. When I sleep. My was friend coming when I sleep. Yang artinya, apakah temanku sedang menari ketika aku tidur? Gitu. Lalu ada lagi contoh berikutnya. They were not learning English when I came. Yang artinya mereka tidak sedang belajar Inggris ketika aku datang. Jika kalimat ini dirubah ke interrogatif, maka dia berubah menjadi apakah mereka sedang belajar Inggris ketika aku datang. Nah, jika dirubah akan menjadi
where they're learning English when I sleep. Ya, artinya apakah mereka sedang belajar Inggris ketika aku datang? Oh, mohon maaf, ada salah. Where they learning English when I came? Maaf, when I came. Apakah mereka sedang belajar Inggris ketika aku datang? Lalu ada lagi contoh berikutnya. My brother, misalnya my brother was not playing badminton when I connected. When I connected. Ya, artinya kakakku tidak sedang bermain badminton ketika aku menjahit. Jika dirubah ke interrogatif, maka dia akan menjadi was my brother gitu. Was my brother playing badminton when I connected. Yang artinya apakah kakakku sedang bermain badminton ketika aku menjahit. Nah, lalu kita lanjut ke contoh berikutnya. Maksud saya ke jenis tenses berikutnya, yaitu pada ini present continuous tense. Nah, di dalam present continuous tense itu kalimat negatifnya, rumusnya ada subject plus is, am, are, plus not, plus verb in, plus object. Lalu di interrogatifnya itu ada is, am, are dibalik. Is, am, are, subject, verb in, plus object. Tidak ada not-nya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan we are not eating. We di sini sebagai subjek, are itu kata bantunya, not tidak, dan not eat makan, karena dia kata kerja jadi harus tambah ing. Ingat, eating noodle soup. Misalnya noodle soup. Ya, artinya kami tidak sedang makan sup mie. Lalu contoh berikutnya, misal kita rubah ke kalimat interrogatif, maka menjadi are we eating noodle soup. Jadi dibalik are we, kata bantunya kan are we sebagai subjek, eating verbnya noodle soup sebagai objek. Yang artinya apakah kami sedang makan sup mie? Seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya dari present continuous tense yang kalimat negatif. Nih, she is not gitu. She is not reading reading a novel book, yang artinya dia tidak sedang membaca sebuah buku novel. Jika diinterogatifkan, maka dia berubah menjadi is she reading a novel book.
Artinya apakah dia sedang membaca sebuah buku novel, seperti itu is terus si itu sebagai subjek, reading the verbnya itu read membaca. Novel book sebuah buku novel. Lalu ada lagi contoh selanjutnya. Dika is not driving a car. Yang artinya aku tidak sedang mengendarai sebuah mobil. Atau maaf, Dika tidak sedang mengendarai sebuah mobil. Jika dirubah ke interrogatif, saya ulangi, Dika is not driving, ya kan? Driving a car. Dika tidak sedang mengendarai sebuah mobil. Jika dirubah ke interrogatif, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadinya is Dika driving a car. Jadi apakah Dika sedang mengendarai sebuah mobil? Jadi seperti itu. Lalu ada lagi contoh selanjutnya. Indah is not. Okay. Indah is not putting the glass in the table. Indah is not putting the glass in the table, yang artinya itu Indah tidak sedang meletakkan gelas di meja. Jika dirubah ke kalimat interrogatif, maka dia akan menjadi is Indah putting the glass in the table. Is Indah putting the glass in the table. Yang artinya apakah Indah meletakkan gelas di meja? Seperti itu. Lalu berikutnya contoh terakhir, I am not borrowing, yang artinya itu meminjam. Budi harus tambah S ya, karena lebih dari Budi's money. Ya, artinya aku tidak sedang meminjam uang ke Budi. Aku tidak sedang meminjam uang Budi. Jika diinterogatifkan, maka akan berubah menjadi dibalik. Jadi am I borrowing Budi money, yang artinya apakah aku sedang meminjam uang Budi. Nah, itu tadi mungkin yang bisa saya berikan penjelasan mengenai beberapa bentuk kalimat negatif dan interrogatif dari simple past tense, lalu simple present tense, ada simple future tense, continuous tense, lalu present continuous tense. Nah, mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang jelas ataupun tidak paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
uh, karena saya juga masih dalam tahap belajar untuk bisa memahami semuanya. Uh, ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Jika kalian suka, maka silahkan like video ini uh, atau komentar di bawah kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tidak paham. Terima kasih sekali lagi sudah mau menonton. See you next time. Thank you.